Anggota pertama mungkin cuma ada 10 orangan. Bob Ahan, nah itu 002, salah satu penggerak pertama dan pendiri juga. Apa sih alasan tujuan membentuk komunitas ISO ini? Tujuan awal seperti apa? Kembali lagi bersama gua Abdul di DMO Talk, yaitu podcastnya DMO. Kali ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya di kota Solo. Sudah terkenal. Nah, kita sambut yaitu ISO. Tepuk tangan. Wah, mungkin gak banyak yang tahu ISO itu seperti apa dari Mas yang berdua. Perkenalkan dulu, boleh? Oke. Selamat sore semuanya. Iya. Saya Rizka dari Ikatan Skuter Solo, yang kebetulan sebagai ketua klub Ikatan Skuter Solo periode entah sampai kapan. Gitu ya. Periode seumur hidup. Oh, rejim masa itu. Berarti rejim. Properti klub mungkin ya. Halo, saya Alfa dari Ikatan Skuter Solo. Saya sebagai humas hubungan bermasalah. Ternyata bukan hubungan masyarakat, bermasalah. Oke nih teman-teman ISO, kapan berdirinya ISO dan anggota pertama itu berapa orang sih? Oke. Jadi Ikatan Skuter Solo itu berdirinya di tanggal 9 atau 8 November tahun 1996. 1996. Iya. Wah, jadi sudah 26 tahun. Betul. Tahun ini mungkin 27 tahun ini, 27. Kalau boleh tahu anggota pertama itu berapa orang sih? Anggota pertama mungkin cuma ada 10 orangan. Cuma yang penggerak awal sebagai foundernya itu mungkin baru 3 orang lah. Baru 3 orang. Wah, founder pertamanya itu 3 orang. Setelah itu terus berkembang, terus tambah itu dia dari teman juga. Oh, gitu. Dari teman ke teman kayak gitu. Ya jawane getok tulang. Sini gerwakan nongkrongan ya. Kita nongkrong terus jadi komunitas. Jadi komunitas. Jadi dulu gitu. Untuk orang-orang yang lama itu masih ada nggak sih sampai saat ini? Masih sih. Masih. Tapi itu enggak beberapa. Oh, enggak yang 10 inti itu. Enggak. Oh, enggak. Tapi masih ada founder satu namanya Pak Ahan. Antar Hanafi. Sering disebut Bob Ahan. Nah, itu 002. Salah satu penggerak pertama dan pendiri juga. Masih ada di ISO masih sampai saat ini. Sampai sekarang masih eksis di klub. Apa sih alasan tujuan membentuk komunitas ISO ini? Tujuan awal seperti apa? Awalnya gini. Mungkin kita selaku pengguna motor terutama mengenai hobi ya. Hobi itu kan berawalnya dari suka. Misalnya aku hobi Vespa gitu ya. Punya Vespa, terus ketemu sama pengguna itu kan rasanya asik kan. Punya teman atau gimana. Terus lama-lama ngumpul bareng, terus akhir kata kan kayak semacam ada ide-ide mungkin dari candaan atau apa, bentuklah sebuah wadah gitu. Oh, awal gitu. Mulanya seperti itu. Ya, untuk teman-teman ini apa mulai dari awal atau gimana sih ikut di ISO ini? Ini dari Mas Alfa dan Mas Alfa. Kalau saya itu dulu ceritanya kalau saya gabung di ISO itu sebenarnya pertama itu awalnya niatnya itu riset sebenarnya. Awalnya itu riset. Jadi saya riset komunitas sama teman saya. Dia juga udah gabung jadi member ISO mah dia duluan. Itu riset kita mau bikin kayak jadi mau mendesain kayak bikin Vespa restoration and garage kayak gitu konsepnya. Jadi mau bikin garasi yang mungkin hampir sama kayak di Embok kayak gini ya. Cuman kita konsepnya itu Vespa. Nah, dulu gitu terus seiring berjalannya waktu kita gabung sama ISO. Nah, itu kan untuk tugas dulu itu sebenarnya. Oh, jadi awalnya dari tugas kuliah. Iya, dari tugas kuliah dulu. Mau bikin bikin desain lah, terus kita butuh riset masuk ke komunitas, itu niat awalnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kita lanjut di situ. Tapi sebelum saya ke komunitas itu udah main Vespa, tapi belum masuk ke klub. Gitu. Kalau aku sih dari sejak SMA ya, di tahun 98 mungkin
Jadi waktu SMA kan biasa pengennya kan punya motor. Ada 2 pilihan nih, ada Air King ya sama Vespa. Ada saat itu waktu SMA masih dibelikan ya. Terus apa namanya? Nah, akhir kata ditawarin lah 2 unit. Yang satu kentus. Zaman dulu, tapi tepungnya nggak ada. Nah, kan pikirnya cari tepung susah nih. Ya udah akhir kata dapatnya spray. Sampai saat ini berarti. Iya. Wah, sangat banyak sekali ya ceritanya. Jadi bukan dari awal yang mas-mas berdua ini. Bukan dari awal. Generasi keberapa gitu. Nih untuk teman-teman ISO nih, kalau kumpulnya di mana sih biasanya? Kalau kumpul kita di depan SMP Bintang Laut. Oh, di situ. Jalan Slamet Riyadi itu. Jadi timurnya McD itu ke timur. Nah, sebelum Bang Jo nanti kiri jalan. Oh, di situ. Depan Amdon. Depan Amdon. Nah, itu. Di situ kita rutin setiap malam Minggu biasanya jam 10. Soalnya kan kalau jam-jam di bawah sebelum jam 10 itu masih terlalu rame banget hiruk pikuk gitu kan. Lalu lalangnya mengerikan. Nah, kita nyari jam-jam santai jam 10 malam sampai jam 12. Nanti habis itu kita bisa kadang ngobrol terus cari makan, reading malam gitu. Cek-cek suasana Solo malam Minggu lah. Gitu. Nah, untuk teman-teman itu di hari apa sih biasa kumpulnya? Kalau kumpul sebenarnya tergantung suasana sih. Sama provokator. Harus ada provokator. Berarti ada gitu. Berarti ada grupnya dulu. Ada juga. Ada. Untuk sekarang ada gitu. Jadi apa namanya? Ya namanya orang hobi itu kan prinsip dasarnya adalah dolan. Main kan gitu. Ya benar. Main. Sini ngumpul-ngumpul. Jadinya di situlah di Bintang Laut itu ya. Persisnya jadi teman-teman searching aja di dekat Bintang Laut SMP Bintang Laut. Ya teman-teman ISO kumpulnya di situ biasa. Pasti di situ. Setiap malam Minggu jam 10. Malam Minggu jam 10 tuh. Untuk syarat masuk ke komunitas ISO ini seperti apa? Apakah ada syarat khusus misalnya? Syarat khusus mungkin yang terlihat itu adalah punya skuter ya. Skuter tetap ya. Punya Vespa lah ya. Ya Vespa. Kalau Vespa itu kan identik dengan Italia. Makanya kan kita bikin dari pendahulu kami itu kan bikinnya ikatan skuter Solo. Karena skuter itu sebenarnya Matic. Kayak Mio kan termasuk skuter. Iya. Cuma dulunya itu rata-rata merek Piaggio, makanya Vespa. Terus ada lagi yang dari India itu. Bajaj. Terus Rabbit kayak gitu juga masuk. Ini kan di luar dari pertanyaan nih. Itu khusus gak sih Vespanya harus apa gitu? Apa bebas apa gimana? Enggak sih sebenarnya. Enggak ada khususnya. Bebas. Soalnya kan aku lihat nih beberapa komunitas yang lain itu ada khusus Vespa tahun gini. Ada yang gitu kan. Nah, untuk ISO ini bebas apa gimana sih? Bebas. Yang penting all scooter gitu. All scooter. Matic mana? Matic juga masuk. Sebenarnya masuk. Gitu. Jadi apapun ya. Untuk usianya, untuk teman-teman boleh gabung itu ada syarat usia nggak sih? Enggak sih. Kalau usia nggak ada syarat usia. Pelajar juga boleh ya? Boleh. Tapi memenuhi syarat nggak sih dengan surat-surat gitu? Harus ya. Kalau surat mengenai maksudnya motor surat izin. Surat izin enggak lah. Bisa izin SIM kayak gitu-gitu boleh. Ya, yang penting udah punya SIM lah. Syaratnya gitu. Pelajar juga boleh kan punya SIM. Ya, yang penting udah punya SIM berarti kan dia udah bisa boleh mengendarai kalau suatu saat touring atau kemana itu lebih efektif. Tuh skuter Vespamu apa aja boleh masuk di ISO. Yang penting punya SIM. Seperti itu. Wah, betul. Aus nih. Minum Bu. Apakah ini murni? Murni. Jadi teman-teman ISO, kesegaran alami. Teman-teman ISO lagi di hari kerja itu nggak minum, teman-teman. Seperti itu. Mohon maaf saya minum ya, nggak apa-apa ya. Minuman dari Grey Area, teman chill, teman santai, Grey Area. Mantap sekali. Untuk pencapaian dari teman-teman ISO kan udah 27 tahun. Ya, tahun ini ya? 27 tahun. Apa sih yang sudah dilaksanakan sama ISO? Boleh sudah dilaksanakan ya? ISO yang jelas kan kita hobi. Syarat lama harus rugi dulu. Kenapa harus rugi? Cerita nih, fakta nih apa nih? Oke, gini. Jadi hobi itu secara ekonomis pasti rugi.
Karena apa? Kita menyukai sesuatu yang pada masyarakat umumnya tidak suka. Misalnya aku pengen Vespa baru aja, gampang kan, tinggal double starter dan lain sebagainya. Gitu. Ya, itu kan masukan. Jadi kita terapkan juga di dalam komunitas. Gitu. Jadi misalkan nih ada teman-teman atau apa gitu mencari keuntungan di klub, boleh, tapi jangan finansial. Seperti apa? Jadi gini, misalkan nih ya bukan berarti terus tidak boleh pada dasarnya kan banyak teman bisa juga kan banyak rezeki. Seperti itu. Jadi maksudnya ini saling menguntungkan sama komunitas juga, teman member juga. Jadi apapun itu ada di ISO. Kayak misalnya cari apa, spare part dan segala macam itu ya lebih ke masuk ke ya lingkup teman-teman sendiri dan bisa ngajak yang lainnya juga. Betul. Untuk misalnya bikin acara nggak sih ISO itu? Kan kemarin aku lihat di Instagram ada tuh 26 tahun itu. Untuk acara yang paling besar pernah nggak sih? Acara besar itu sebenarnya ya kalau dulu itu kan 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun. Terus yang kemarin waktu di 2016 ya waktu di 20 tahun itu kan antusias dari teman-teman Vespa se-Indonesia begitu banyak. Terus dari pihak kepolisian kan ya istilahnya membatasi lah. Ya, membatasi. Karena antusiasnya terlalu besar, ya maaf nih bikin macet di sekitar lokasi gitu. Makanya gitu. kan kita bikinnya setiap 5 tahun sekali. 5 tahun beda dari yang lainnya. Ternyata ISO itu kenapa sih memilih 5 tahun sekali? Ternyata dari dari perizinan juga kali ya, dari perizinan. Seperti itu. Makanya yang tahun kemarin kita bikin 26. Sebenarnya mau bikin pas 25 tahun, tapi kan masih dalam fase pandemi ya, benar-benar kemarin. Pandemi kan. Nah, kita undur jadi 26 tahun. Seperti itu. Agenda apa sih yang sedang dilakukan sama teman-teman ISO atau ke depannya seperti apa nih? Pak, ada agenda-agenda rutinan nih? Kalau agenda rutin kita ada banyak. Ada yang pasti kalau rutin ya. Rutin pertama ya kopdar itu pastilah. Malam minggu. Tiap malam minggu itu. Terus yang kedua ada rumah market. Nah, itu yang tadi nama rumah market itu sendiri. Nah, itu 4 bulanan tuh. Itu 4 bulanan. Itu mendekatkan antara sesama anggota biar saling kenal, biar dia lebih tahu anggota itu juga keluarga. Gitu. Nah, itu sistem kekeluargaan kita seperti itu. Kita market itu rumah ke rumah. Kita cari tempat healing kita kemana gitu. Terus kita kayak model ya nyari villa, nginep di sana kita. Agenda gitu juga ada. Ada. Kayak camp ride lah zaman sekarang lah. Enggak sih ya. Mungkin kita villa sih. Villa. Kita lebih ke villa karena notabene mayoritas dari anggota kita kan ada yang umur muda, ada yang udah punya cucu juga ada. Jadi all genre banget ya. All semuanya lah ya. Keren banget ya. Makanya kita lebih cari tempat-tempat yang aman lah untuk keluarga juga, oke, untuk anak-anak juga. Jadi sering family kayak gitu, family ISO itu sering banget ya? Sering. Sama bawa anak istri kayak gitu. Sering. Itu sewa villa seperti itu. Itu merekatkan juga ya. Kayak gitu. Wah, banyak sekali ya. Sebenarnya gue pengen banyak sekali pertanyaan, tapi ini duluan dari pertanyaan nih. Teman-teman ISO nih. Kan banyak banget nih klub dari Solo nih. Tanggapan dari untuk teman-teman ISO seperti apa sih, banyak komunitas yang ada di Solo? Kalau tanggapan kami dari keluarga ISO itu sangat senang. Karena apa? Pengendara motor pada umumnya masuk ke biker kan udah spek khusus tuh. Mungkin ada yang suka moge dan lain sebagainya. Itu kita ikut senang. Jadi semakin banyak saudara lah gitu. Seperti itu. Dan untuk pesannya dibuat komunitas di luar sana nih. Dari ISO seperti apa sih komunitas yang ada di Solo? Bahkan Vespa juga banyak lah. Dan ini untuk semuanya deh, seperti apa nih? Oke, yang pertama mungkin untuk pesan kami adalah nomor 1, tetap taati peraturan lalu lintas yang berlaku. Terus yang kedua adalah karena kita berdasarkan hobi, tetap harus jalin silaturahmi. Sudah
27 tahun ya, mohon 27 untuk menjaga eksistensi nih dari teman-teman ISO seperti apa nih? Quote-quote nih buat teman-teman di sana menjaga eksistensi seperti apa? Untuk eksistensi pada dasarnya kita tergantung dari pribadi sih. Jadi kita gabung itu niatnya apa dulu? Kalau kita niatnya nambah temen, awet lah. Awet seperti itu. Betul sekali. Kan kadang ada tagline ya. Tagline mungkin satu Vespa sedulur saudara. Kayak gitu. Seperti itu salah satunya hal seperti itu. Dari itu ya Vespa memang sangat dihormati sekali, respect buat teman-teman Vespa. Dari semua genre juga ada tapi di Vespa itu dari Matic jenis-jenisnya juga banyak, cuma di ISO ya teman-teman. Gak ada syarat apapun buat masuk ke komunitas ISO, cuman punya SIM aja untuk pelajar dan semuanya juga boleh masuk mau tua dan muda. Terima kasih banyak teman-teman ISO. Tapi nih satu lagi nih buat tanggapan buat kan Demok mau bikin acara nih. Seperti apa sih tanggapan dari teman-teman ISO nih? Buat Demok nih mau bikin acara nih seperti ini. Kalau tanggapan saya Oke, malah lebih bagus gitu. Kalau bisa ya Solo itu sering lah ada acara gitu. Ada acara komunitas mungkin dari sebuah bengkel bikin acara, komunitas bikin acara, semakin banyak acara itu kan semakin intinya kita juga terlihat Solo itu ini loh. Kita punya ini. Nah, kayak gitu. Hal seperti itu. Untuk DMBOK keren lah, menginspirasi. Ini menginspirasi juga buat teman-teman ISO, tentunya juga sudah 27 tahun, bahkan salah satu komunitas tertua di kota Solo. Jadi buat teman-teman yang ingin kepoin Instagram dari ISO, ada Instagramnya ya? Ada. Ikatan Skuter Solo. Jadi buat teman-teman pengen gabung, pengen main ya silahkan mampir-mampir ke Instagramnya Ikatan Solo. Wah, Ikatan Skuter Solo ya. Iya. Oke, terima kasih buat Grey Area Solo Raya. Wah. Terima kasih banyak buat kalian, teman kecil, teman santai. Terima kasih juga buat Bot Rider dan juga Bot Rider Solo. Tetap pantengin YouTube-nya dari DMBOK karena kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan komunitas yang lebih seru. Di luar dari sini kita ngobrol lagi ya. Boleh ya? Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.